dosa padamu, masih pantaskah mendampingimu. Biarlah bicara sendiri, biarlah dan menjadi saksi, akan ulangi walau sampai akhir nanti. Cukup cerita sampai di sini. Ini mungkin selamat malam Pak Wakil. Ya mungkin ini baru pertama kali nih. Saya tebak keroncongan baru pertama kali nih. Biasanya karaokean danduter atau apa. Perasaannya bagaimana Pak tadi Pak? Ya, keroncong asik. Jadi memang dengan orkestra ya, orkestranya keroncong ya modern bisa dikatakan begitu. Keroncong ada tambahannya. Itu pengalaman yang baru dan luar biasa, apa namanya, keringetan keringetan karena semangat saya tadi, semangat dan saya menjawai lagunya, dan alhamdulillah tadi juga sedikit hafal gitu. Sedikit hafal, saya masih banyak yang lupa, tapi dengan keroncong yang luar biasa ini senang sekali dan saya kira untuk tadi saya lihat lagu-lagu yang lain juga, lagu-lagunya apa yang banyak disukai masyarakat ya, banyak disukai masyarakat tua muda itu, sehingga insya Allah kalau kepingin maju, pengen booming ya ada lagu yang tradisionalnya, ada lagu yang baratnya barangkali, itu ada lagu yang ya disukai semuanya lah. Saya kira dengan aransemen yang luar biasa, dan tidak semua orang bisa mengaransemen seperti itu, lagunya menjadi luar biasa. Terima kasih. Tadi Bapak sudah mendengar penuturan dari Pak Saiful terkait dengan keroncong yang sekarang ini baru muncul. Kemarin mungkin orang Pemalang nggak tahu kalau ini ada kegiatan Pak Saiful. Tanggapan Bapak? Ya mungkin tadi dijelaskan Pak Saiful bahwa dulu sebenarnya sudah ada keroncong, tetapi barangkali kurang diperhatikan mungkin ya, kurang diperhatikan khususnya pemerintah daerah. Barangkali dengan kolaborasi seperti ini, mungkin dulu keroncongnya mungkin masih keroncong yang konvensional ya, keroncong konvensional. Nah, sekarang ada keroncong yang lebih modern, ada orkestra gitu. Saya kira lebih oke dan bisa didengarkan lebih menarik lah. Semua orang kayaknya, semua kalangan bisa mendengarkan itu, bisa menikmati ini, sehingga ya mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa lebih memperhatikan. Tadi mungkin ada permintaan bisa setiap bulan bisa ditampilkan barangkali, atau ya mungkin tidak harus setiap bulan, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali pun sudah lumayan, atau nanti di event tertentu, 17-an, event apa itu bisa ditampilkan. Saya kira untuk menyemangati grup ini, insya Allah barangkali pemerintah nanti ke depan bisa lebih memperhatikan. Kemudian Pak, tanggapan Pak mengenai persiapan keroncong ini dipentaskan secara nasional. Sebagai wakil bupati bagaimana Pak? Saya kira sudah saya memang tidak begitu memahami musik ya. Saya menikmati lah, saya penikmat musik itu. Tapi dengan saya menikmati seperti itu, saya kira sudah oke untuk di internasionalkan. Untuk ditandingkan sudah layak sekali. Mengenai keluh kesahnya Pak Saiful Pak, tadi dari A sampai Z walaupun hanya beberapa menit disampaikan, mungkin ada inti yang ditangkap dari Bapak, apa Pak? Ya itu intinya satu, diperhatikan pemerintah daerah, karena memang ya sebenarnya bisa juga sih jalan sendiri begitu ya, tetapi apabila ada kolaborasi dengan pemerintah daerah itu akan lebih jelas. Saya menangkapnya itu. Di sini kan tempat usaha ini lokomotif yang untuk latihan sehari-hari.
otomatis kalau dilakukan terus menerus akan bisa menjadi apa namanya tempat usaha ini bisa rame bisa iya gitu Pak. Nah, saya tentunya gini, saya terima kasih sekali dengan Pak Ano yang sudah tadi sampaikan Pak Saiful menjadi bapak angkatnya Keroncong Pemalang. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ano, dan tidak hanya semuanya nih, tempatnya, habis itu barangkali makanannya dan sebagainya gitu ya. All in. Uber rampenya. Terima kasih nih Pak Ano nih, terima kasih sekali. Kami mungkin mewakili pemerintah daerah ini, terima kasih ya Pak Ano. Bisa ya kalau tidak ada yang berkorban seperti ini barangkali tidak akan terwujud ini ya, kira-kira gitu Pak Saiful ya. Kira-kira terima kasih lah Pak, termasuk Pak Saiful ya, termasuk teman-teman semuanya, krunya semuanya, ini kan artinya berkorban untuk bisa mewujudkan itu. Seperti saya bilang, aransemennya juga luar biasa, dengan semangatnya walaupun keringatnya gobyosan. Luar biasa. Terima kasih. Terakhir Pak, harapan pemerintah Kabupaten Malang Pak dengan musik keroncong ini Pak. Keroncong ini kan barangkali musik asli Indonesia ya, musik asli Indonesia. Artinya kan memang kita sebagai warga negara Indonesia ya harus mengembangkan gitu. Walaupun nantinya karena kita perkembangan ke depannya artinya tidak stagnan. Nah, kalau misalnya kita hanya itu saja kan berarti tidak out of the box atau tidak ada inovasi. Nah, makanya tadi ada inovasi ini salah satunya, dikolaborasikan dengan orkestra ya, dikolaborasikan dengan musik yang lain, tentang akhirnya menjadi sebuah kumpulan musik yang luar biasa. Tetap keroncongnya tetap ada, tapi sentuhan musik yang lainnya ada, itu Inovasinya gitu. Inovasi. Jadi tidak membosankan. Out of the box. Berani keluar dari kota gitu. Oke. Menjadi luar biasa. Karena Pemalang ke depan menjadi luar biasa. Pemalang yang aman, adil, makmur, agamis dan ngangeni tentunya. Oke, terima kasih. Mas siapa Mas? Saiful. Sak. Saiful Sak. Ya, sak itu saksofon. Saksofon ya, saya udah menerka itu. Iya. Lonceng tapi kita beri tema transformasi MSC. Jadi gini, di MSC itu dulu Pak, itu ada 2 kelompok di sini. Dulu satu kelompok saya, kelompok orang-orang tua. Jadi namanya Orkes Keroncong Satu Suara Pemalang. Kita mewakili kabupaten, pernah masuk 10 besar, itu di Purbalingga, tahunnya saya lupa. Terus kemudian di Wonosobo, kemudian di Semarang Lawang Sewu. Terus Jambore Keroncong, 1000 lagu keroncong Pak, di Makodam, Watugong. Waktu itu Pangdamnya Letnan Jenderal Sunindyo, saya masih ingat. Beliau dinobatkan sebagai panglimanya keroncong. Dan kita mendapatkan ya apresiasi yang sangat lumayan, karena Pemalang ya, waktu itu ya nggak terdengar lah. Pemalang sempat nggak terdengar. Sempat. Jadi seperti itu MSC lah. Kemudian Satu Suara, kemudian yang ada lagi kelompok yang sekarang itu namanya Mustika. Mustika itu singkatan dari Muka Stasiun Kereta Api. Jadi anak-anak itu kalau latihan di depan stasiun kereta api, di muka stasiun kereta api. Makanya kemudian namanya Mustika. Itu ada sebuah pohon mangga kalau saya nggak salah. Tapi sekarang pohon mangganya sudah ditebang. Di depan stasiun. Ya, itu pepetan bengkel, itu ada bengkel. Nah itu di situ dulu. Latihannya di situ sampai jam 2, setengah 3 gitu. Anak-anak itu di situ ngumpulnya di situ. Nah, terus sekarang yang sepuh-sepuh pada meninggal. Bapak saya dulu pemain biola. Bapaknya Mas Iwan, Pak Yanto namanya pemain bass. Ibunya Mas Iwan itu juga penyanyi. Itu dulu zaman dulu seperti itu. Yang masih ada sekarang adalah Pak Restu itu yang rambut putih yang jadi manajer kita. Itu beliau pemain bass Pak. Dari Orkes Keroncong Satu Suara. Saya flute saxophone, arranger. Kemudian Pak Kandar itu Lurah Banjardawa, pemain cuk. Kemudian Pak Eko itu kabit di Kominfo, itu selo. Dan saya lupa lagi siapa itu. Pak Heri, Mas Heri itu sekarang di Bali sekarang biola. Penyanyinya waktu itu Mbak Yuyun itu Yuyun Monalisa, dan Mas Eris ya, Mas Eris Mujiono. Itu sekarang di Kendal beliau. Tapi besok insya Allah beliau datang. Ya itu seperti itu. Nah, kita mengalami semacam stagnan Pak, mandek gitu.
Waktu itu keroncong kita mandek. Beberapa tahun kita nggak mengikuti apa-apa. Ada apa-apa kita harus diam. Apalagi saya sibuk waktu itu. Dah, terus tiba-tiba saya ke Demak, ikut kenduri keroncong. Saya datang sendirian, digasai karo koncong-koncong Demak. Digasai itu bahasa Pemalangnya apa ya? Pokoknya digasai gitu. DC betul DC. Nyati poyoki full kayak gitu. Hebat mah, main di Jakarta tuh hebat, main di TV hebat karo Kokotole pesona jiwa hebat. Tapi kowe durung hebat nek kowe durung nggawa keroncong Pemalang ke TVRI Semarang minimal begitu. Nah itulah akhirnya saya ngumpulkan itu. Anak-anak sama teman-teman Suatu Suara sama anak-anak Mustikan kita kumpulkan. Piye gelem orang? Gelem. Tapi kudu ono aransemen. Nah, kendalanya anak-anak waktu itu memang kesulitan untuk membaca aransemen karena biasa lost doll itu Pak. Jadi nggak ada teksnya gitu. Nah, waktu itu seperti itu. Nah itulah akhirnya kita timbul satu nama dan transformasi MSC. Jadi gambaran seperti itu. Nah kemudian kita kenapa kita harus mengambil Mbak Tuti Trisedia, Mbak Tuti Mariati dan Mbak Tuti Teti Supangat. Karena beliau berdua itu penyanyi keroncong yang hampir semua negara pernah masuk. Dia itu hampir semua negara pernah dimasuki. Nah kemudian kita ke Pak Anom pada waktu itu sebagai saya minta terus terang dengan Pak Restu dengan Mas Nopal waktu itu. Bahwa Pak Anom mau jadi bapak angkat kita gitu. Karena apapun lah musik, keroncong, kalau tidak ada bapak angkat sebagai penyuplai, ya apalah gitu. Ya saya kira nggak bisa Pak. Dan waktu itu saya berat sekali gitu. Saya Pak Restu dan teman-teman itu berat. Masa pandemi corona, gaji ini ya garis secuil dan sebagainya. Jadi itu kadang-kadang kita ya patungan Pak. Latihan itu ya sapa sing nukono wedang, sapa sing nukono jajan itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian karena Pak Anom itu kemudian ekspektasinya tinggi, makanya saya ambil Mbak Tuti tadi. Ini harus Mbak Tuti gitu. Karena nanti dengan Mbak Tuti kita bisa Mbak Tuti minimal bisa share pengalaman ke kita loh Pak. Gimana sih gitu. Di luar negeri itu kira bagaimana? Minimal di Suriname dan Belanda. Karena di Suriname kita tahu adalah sebagian besar mereka adalah warga-warga Jawa yang dulu sempat dibawa ke Belanda ke sana. Itu Mbak Teti Supangat tuh beberapa kali ke Suriname dan ke Belanda Pak. Pasar Tongtong namanya Belanda. Saya sempat ditawari sekali tapi saya menolak karena dinas. 1 bulan Pak. Ya? Mbak Tuti Supangat asli Pemalang. Bukan, Jakarta Pak. Tapi kan karena waktu itu saya sering main di TVRI Jakarta. Ketemu dengan beliau-beliau itu. Makanya kemudian saya di EC gitu loh tadi. Saya di EC. Kowe ora hebat. Kowe main kono-kono hebat, tapi ku durung hebat nek durung nggawa keroncong Pemalang itu ke level yang lebih tinggi. Kira-kira seperti itu. Itu makanya kemudian saya tarik Mbak Teti Supangat dan Mbak Tuti Trisedia, Mbak Tuti Mariati itu agar gairah keroncong di Pemalang bangkit Pak. Karena baru kali ini konser keroncong mendatangkan artis tingkat internasional. Pemalang baru kali ini. Bahkan waktu Mbak Tuti saya telepon itu Pak Anom dengar sendiri. Mbak Tuti itu enggak tahu Pemalang itu mana, aneh Pak. Saya itu sempat jengkel, ya apa Mbak Tuti, Pemalang itu enggak tahu tuh. Apa nih Pekalongan Mas? Ya Allah, kalau dari Jakarta berarti sebelum Pekalongan, berarti Tegal, enggak. Berarti kan enggak terkenal Pak. Ya itulah makanya Pak. Dan alhamdulillah Pak, besok kita juga dirawui oleh Mas Prilastono itu tokoh keroncong dari Demak. Itu keroncongnya sudah luar biasa Pak, hebat Pak. Sering juara, terus langganan tetap mengisi acara di SKF Solo Keroncong Festival yang dulu digagas Pak Jokowi. Itu bagus Pak. Yang di sana itu masih yang super Pak, yang masuk sana itu. Kalau nggak super nggak mungkin. Itu terus Mas Marco Marnadi. Mas Marco Marnadi itu ketua Congrok 17 Semarang Pak. Itu sudah langlang buana Pak ke mancanegara. Dan besok beliau rawuh sudah. Tadi pagi saya ditelepon. Bahkan saya ditawari, aku duwe studio TV namanya Stipari TV. Piye, nggon tak orbit sisan. Karo loko sisan, ojo tak jamin mesti terkenal gitu. Iya. Nah tadi kita sempat cerita-cerita kendala-kendala itu banyak sekali Pak. Nanti biar Pak Anom yang cerita lah perkara itu. Nah yang ketiga Pak Amar, Ibnu Amar Muksin, dosen keroncong UNES Pak. Mau rawuh Pak. Nah beliau bertiga ini nanti kalau diwawancari Mas Joko nanti akan lebih asik.
Nah saya berharap nanti wawancaranya setelah pertunjukan. Ya. Jadi biar tahu, nggak apa-apa kita dibelejeti sejelek apapun, saya nggak apa-apa, saya nggak marah gitu. Karena ya memang seperti ini kondisi kita, gitu. Seperti ini, nggak apa-apa sih Pak gitu. Saya dimarahi Pak Mansur, saya dimarahi Pak Bupati misalnya, itu saya nggak apa-apa gitu. Bahkan itu nanti akan saya buat semacam catatan kaki gitu lah, agar nanti kita itu seperti ini gitu. Nah saya berharap nanti pengambil kebijakan Pak Mansur, Bupati, Pak Sekda dan Forkompinda itu bisa ngangkat Pak. Karena kebetulan keroncong kita ini nuwun sewu, setelah beberapa kali saya share di Facebook, Instagram dan lain-lain itu Animo. iya, bukan nge-like-nya itu sampai Masya Allah Pak. Videonya itu ditonton tuh hampir 1.000 Pak. Itu dalam waktu seminggu Pak. Kita ngeri ya. Seneng mereka. Namanya Pak Wartono, itu ketua Hamkri itu himpunan artis musik keroncong Indonesia, Surakarta, Solo Pak. Itu sampai saya ditelepon langsung Pak. Gara-gara apa? Baru kali ini saya dengar keroncong Pemalang bisa sebagus ini. Bisa sebagus ini. Lah saya kan, dari dulu itu memangnya keroncong Pemalang jelek. Elek, langsung bilang begitu beliau. Elek. Serius Pak. Beliau malah ngalem Tegal. Saya cuma jengkel waktu, Pak. Saya dulu Pemalang loh Pak, keroncong Pemalang. Orang-orang mah saya tetap apik Tegal zaman biyen. Tapi saya masuk 10 besar, itu kan sepisan tok, berarti kan ora. Ya Pak Restu ya. Itu kan enggak salah saya di Purbalingga. Di Purbalingga kan kita ranking 9. Itu Pak. Pak Wartono itu sempat nelpon. Tapi beliau kemarin nelpon saya nggak bisa rabu karena kondisi, karena ya memang sepuh sih Pak. Itu terus kita punya kelompok namanya Jagat Keroncong Nusantara Pak. Itu anggotanya seluruh Indonesia Pak. 230 berapa saya lupa. Itu ketuanya namanya, ketua umumnya Pak Ugeng. Itu dari Salatiga. Itu luar biasa Pak. Supportnya kepada MSC Mustika Satu Suara itu luar biasa Pak. Anak-anak bahkan nanti kalau beliau pas sehat, sudah sehat itu beliau mau rawuh sini. Nah, itu nanti kami berharap lewat Pak Mansur, lewat Pak Agung, nanti non sewu kalau bisa kita diopeni Pak. Setidaknya acara 16 Agustus itu kan ada acara Warakawuri ya. Ya yang kita biasa dipanggil Pak itu Pak. Tapi ya kadang-kadang enggak kita gitu, kadang-kadang itu aneh-aneh gitu loh yang kita panggil. Mbok keroncong bae itu karena orang sepuh-sepuh biasanya kan sukanya keroncong itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin 17 Agustus sore hari itu Pak, pas Aubade. Itu yang ngiringi Mustika Pak. Karena selama ini saya kritik itu Pak. Yang paduan suara anak-anak itu, anak-anak SD yang kecil-kecil itu kan enggak khidmat Pak, semrawut. Saya pengen sekali-kali Pemalang itu seperti Istana Negara. Sore hari yang nyanyi itu anak-anak SMA Kabupaten Pemalang, tapi dipilih Pak. Satu sekolahan mereka berhak mengirimkan 2 saja. Satu putra, satu putri, tetapi vokalnya yang paling bagus. Nanti kita buatkan aransemen. Jadi mereka nyanyi dalam kelompok paduan suara SMA, SMK, MA se-Kabupaten Pemalang. Nanti tak latih saya siap. Terus aransemennya saya buat. Kita masih punya selo gesek yang anak itu nggak bisa datang karena ujian. Dan kontrabas Pak, itu bass yang gede itu Pak, tapi digesek Pak. Itu khusus nanti untuk yang klasik. Itu nanti rencana saya ke depan seperti itu. Nah, lewat kesempatan yang baik ini, saya ingin nanti Pak Wakil Bupati bisa menampung aspirasi kami gitu loh. Karena selama ini kita bingung Pak. Kalau misalnya nuwun sewu Pak Anom itu nggak ngerangkul kita aja Pak. Terus kita keleleran Pak. Serius Pak, kita keleleran. Kadang kita latihan di depan stasiun, yaitu Mustika itu. Kadang kita di SMP 4, SMP saya. Ya sudah. Kadang kita ya di mana tempat, di Bromo, di Pak Restu. Jadi keleleran gitu loh Pak. Kan eman-eman Pak. Sedangkan Pemalang ini potensi anak-anak musiknya. Itu luar biasa Pak. Ini semuanya Pemalang, nggak ada orang lain Pak. Dan masih banyak lagi. Ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja, ada yang di Surabaya. Saya kumpulkan masih ada 6 anak yang bagus Pak. Itu. Ini ada yang datang ke saya kemarin tuh, namanya sama dengan saya, Saiful. Dia sekarang guru GTT di SMP 5 Taman. Itu vokalnya bagus. Tadi yang nyanyi terakhir nakal tadi. Itu vokalnya bagus Pak. Nah, itu dia ngomong langsung, Pak saya boleh ikut bantu nyanyi Pak. Oh boleh sekali saya bilang. Nah ini menurut saya ulah. Nanti Pak Mansur, kami berharap Pak Mansur bisa bawa kita gitu loh. Ya sebulan sekali atau apa gitu lah. Jadi biar Forkompinda itu ya minimal ya
rengeng-rengeng sama kita gitu Pak. Kemudian Pak, untuk persiapan anak-anak mengingat ini eventnya nasional, Iya. itu persiapannya sampai sekarang itu sudah berapa persen menurut penelitian? Ini ya 90% penjenengan tadi Bersani sendiri. Beberapa masih miss lah, beberapa not masih miss. Ya wajar saja. Karena memang mengumpulkan anak-anak susah Pak. Ini masih ada Mas Adrian kalau Mas Andi yang tidak hadir. Yang ngecuk tadi terpaksa kan Pak Restu. Maaf nggak ada yang tua Pak, itu semuanya muda semua. Hanya Pak Restu karena Mas Adlan hari ini masih di Jogja. Terus Mas Andi hari ini ngamen di Bali Pak. Ngamen di Bali, jadi terpaksa nggak bisa hadir. Terus Mas Gilby ya, Mas Gilby itu di Jogja. Itu kita sudah nego Pak dengan gurunya. Tetap nggak bisa Pak. Kita minta karena nanti ada Pak Bupati, ada Pak Wakil Bupati, ya kita bilang seperti itu agar bisa dilepas gitu loh Pak. Tapi ternyata nggak bisa, jadwalnya ini ya sudah nggak bisa gitu. Waduh, gurunya kaku nemen, saya bilang gitu. Serius Pak. Tapi Pak Saiful Yeah. itu optimis bahwa pada saat deadline-nya itu semuanya sudah siap itu. Oh insya Allah siap. Anak-anak besok malam kita latihan lagi. Anak-anak begitu kita kontak langsung trut gitu. Itu. Nyatanya kita kan sudah langsung tanggal 15 Oktober Pak. Nanti kita dipanggil untuk ngisi acara kenduri keroncong, gerebek keroncong di Demak Pak. 15 Oktober. Kalau Bapak Kerso ngesake rawuh dia monggo. Bersani monggo. Pas harinya Jumat ya. Pas harinya Jumat Pak. Jadi Sabtunya pas aman Pak. Iya Jumat malam di Demak Pak. Itu asik sekali Pak. Dan itu hanya 3 Pak yang dipanggil Pak. Demak sendiri, terus Semarang itu mahasiswa UNES. Namanya Suarama. Terus sama kita. Hanya 3 toh Pak. Yang lain enggak. Itu kita termasuk bangga. Lah karena apa? Ya itu Pak, nonton di YouTube. Nonton di YouTube, nonton di Facebook. Begitu bagus. Pak Prilastor langsung telepon saya dan langsung ngecek ke sini Pak. Enggak tanggung-tanggung ngecek ke sini, ada Pak Anom juga itu waktu itu. Ngecek ke sini langsung Pak. Jadi barangkali sampai beliau mungkin nggak percaya gitu ya, mungkin langsung ke sini. Kayak begitu. Oke, makasih. Nih. Pak Haji, apa yang menjadikan ide Bapak terkait dengan acara yang kalau dibilang di Pemalang ini kolosal nih Pak? Acara apa namanya Pak? Ini namanya transformasi MSC. MSC itu Mustika Suara Congkestra. Jadi teman-teman dari keroncong yang menjadi asetnya Pemalang ini ingin menampilkan, ingin unjuk gigi lah bahwa Pemalang ini punya orkestrasi keroncong dan juga punya komunitas keroncong yang layak diperhitungkan gitu ya. Kita semua sebagai warga Pemalang sudah semestinya support untuk transformasi MSC ini, dan insya Allah acara tanggal 1 bisa berhasil. Pemainnya ini dari mana aja? Pemain semua Pemalang. Pemain semua Pemalang. Pemalang, dan ini benar-benar generasi milenial menjadi aset Pemalang untuk masa depan musik keroncong dan masa depan dari musisi-musisi anak-anak muda ini. Di Pemalang atau di luar Pemalang maksudnya? Pemalang, maksudnya di Pemalang. Di Pemalang ini adalah sudah menjadi komunitas keroncong Pemalang. Jadi ke depan semua teman-teman atau apa ya, simpatisan keroncong bisa tampil bersama MSC ke depannya. Yang Bapak tahu itu grup keroncong di Pemalang itu ada di mana saja Pak? Yang saya tahu dan sering tampil di Lopo ya MSC ya. Tapi MSC ini kan gabungan dari Mustika Suara Congkestra dan juga gabungan dari apa dulu namanya Satu Suara itu ya. Jadi menurut saya ini adalah aset Pemalang, siapapun itu komunitas keroncong bisa bergabung di MSC. Yang muda-muda tiba-tiba keroncong apa Pak? Ya kita harus menghargai atensi teman-teman ya yang muda-muda ini untuk melestarikan keroncong sendiri sebagai aset Pemalang, aset bangsa gitu. Dan harapan kita dengan berani tampil seperti ini, kita harus punya mimpi besar bahwa keroncong bisa mendunia. Makanya kita dorong untuk membuat penampilan dengan lagu-lagu dunia dengan genre keroncong. Satu dengan tema transformasi MSC, dan alhamdulillah kita ada support
performan dari Mbak Tuti Priscilia dengan Mbak Teti Supangat untuk ikut hadir memeriahkan acara transformasi MSC tanggal 1 Oktober jam 19.30 Di sini juga. di Lokomotif Kopi Jalan Sulawesi nomor 6667. Kemudian ada ini enggak Pak? Apa semacam voucher charge buat para yang meramai sini? Untuk menghargai musik keroncong itu sendiri, undangan kita sebarkan dan sudah kita informasikan dengan keekonomisan Rp100.000 dan alhamdulillah sampai saat ini malam ini jumlah animonya sudah cukup, bahkan sudah banyak kalau menurut saya ya, dengan kapasitas yang ya seadanya, tapi saya yakin acara ini akan sukses. Ya berbayar atau berbayar misalnya sekitar Rp100.000, tapi kita bisa menikmati sebuah suguhan musik orkestra keroncong dan kita juga bisa menikmati menu yang ada di Lokomotif Kopi. dengan lokasi yang bisa dihitung dengan puluhan tempat duduk. Mungkin kan ini karcisnya habis Pak. Ya. Mereka di samping itu bisa dinikmati di mana lagi Pak? Nanti sedang kita bahas dengan tim kreatif Aha. sehingga mudah-mudahan ini bisa lebih bisa dinikmati untuk para penggemar ataupun juga komunitas keroncong yang tidak bisa hadir karena tempat dan juga undangan yang terbatas gitu ya. Jadi dimungkinkan bisa live gitu bisa. Sedang kita bahas dengan tim teknis dan tim kreatifnya. Harapannya ini aset Pemalang ya, anak-anak muda Pemalang, sehingga kita tidak seharusnya pesimis, kita seharusnya optimis dengan anak-anak muda ini untuk bisa berkembang lebih jauh karena ini menjadi aset Pemalang juga gitu. Oke, makasih. Dan visi misinya tadi besar, visi misinya teman-teman MSC ini besar, dengan tema transformasi MSC itu adalah bisa menduniakan musik keroncong.